Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada adik-adik sekalian yang sama-sama berbahagia ya. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali ya dipertemukan untuk melanjutkan perkuliahan kita dengan metode virtual atau daring dalam kondisi new normal ini. Hari ini saya ingin masuk di pertemuan yang ketiga, itu membahas tentang bagaimana konsep sehat sakit dan masalah kesehatan. Di mana sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana konsep epidemiologi itu sendiri. Ya. Dan kita tahu bahwa ilmu epidemiologi ini adalah salah satu ilmu dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan masalah sehat dan sakit ini. Tentu berbicara tentang kesehatan, saudara-saudara sekalian, begitu kompleks pembahasannya ya. Dan kalau kita melihat di slide pertama ini ya, kesehatan ini begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya. Bisa dilihat dari segi nutrisi, istirahat, olahraga, mental, sosial, rohani, bahkan lingkungan. Ya. Sebegitu kompleksnya ya, masalah kesehatan ini, sebagaimana WHO membuat sebuah definisi bahwa sehat itu bukanlah kondisi yang hanya bebas dari suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi bukan hanya bebas penyakit dan kecacatan, tapi lebih dari itu. Juga menyangkut persoalan kenyamanan, keamanan, mental, psikologis, dan sebagainya. Ya. Dan gambar yang di sebelah ini, di sebelah kiri ini ada perjalanan seseorang dari rentan sehat menuju rentan sakit. Ya. Ada sejahtera kemudian sehat ya, setengah sakit kemudian sakit kronis dan mati. Intinya bahwa orang ini semua berjalan dari kondisi sehat menuju ke kematian. Ya, walaupun dengan sehat ini dia bisa saja mengalami sakit dan kemudian dari sakit itu dia sembuh, kemudian sakitnya bisa sembuh total atau sembuh dengan cacat, ataukah dengan sakitnya itulah yang kemudian menyebabkannya menjadi mati dan sebagainya. Ini kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Saya ingin melangkah ke slide selanjutnya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya, kalau kita lihat definisi sehat itu, ya, suatu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial, tidak terbatas pada penyakit dan kelemahan saja. Ya. Jadi aspek kesehatan ini bisa dilihat dari segi fisik, tapi bukan hanya itu. Bisa juga dilihat dari segi mental dan sosialnya. Karena banyak orang yang sehat secara fisik dan mental, tapi sosialnya sakit. Ataukah mungkin ada orang yang berpenyakit dan kemudian dia cacat, tetapi tidak sehat mentalnya, tidak sehat sosialnya. Jadi begitu kompleks definisi yang disampaikan oleh WHO ini. Kemudian kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sehat itu adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, sosial, dan ekonomi. Ini ada lagi penambahan. Ya. Memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi. Artinya apa, adik sekalian? Mungkin dalam kondisi hari ini, mungkin kondisi fisik kita sehat, kelihatannya sehat, dan mental kita bagus, kan tapi kalau kita tidak produktif, tidak mampu memberikan sesuatu kontribusi untuk masyarakat, untuk keluarga kita, atau bahkan negara ini, maka tidak termasuk kategori sakit menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Maka dari itu potensi kita sebagai manusia harus dimanfaatkan dengan baik, harus produktif, menghasilkan sesuatu, tidak memberikan beban terhadap orang-orang sekeliling kita. Ya. Ini harus dipahami, nah, terutama nanti Anda ketika keluar menyandang gelar misalnya ahli media kebidanan, maka tentu beban kita semakin bertambah untuk kemudian semakin produktif. Ya. Kemudian pada hal yang lain ya, secara umum kesehatan adalah ya, kita merujuk di Undang-Undang Kesehatan Nomor 9 Tahun 2009. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif, sosial, dan ekonomi.
Ini lebih kompleks sekali adik sekalian, lebih kompleks lagi. Ada penambahan kata spiritual. Ya. Jadi banyak orang yang kemudian fisiknya bagus, ya, kemudian banyak uangnya, tetapi dia lupa dengan Tuhannya. Maka tentunya juga dalam masuk kategori sakit. Ya, maka jika Anda seorang muslim, maka melaksanakanlah kewajiban sholat. Ada panggilan azan, tinggalkan aktivitasnya, langsung lakukan sholat. Begitu juga dengan agama yang lain, ya, rajin ke gereja, dengan Hindu misalnya, rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya. Kalau kita ingin sehat sebagaimana standar yang dibuat oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian, apa bedanya sakit dan penyakit? Sakit itu adalah suatu penyimpangan kondisi dari status penampilan yang optimal. Jadi, ada orang berjalan kemudian dia pincang, ya, dia sakit. Atau ada perilaku kita yang berbeda dengan perilaku kebanyakan orang, kita sakit. Kita bisa dibilang dianggap gila. Makanya jangan hindari melakukan perilaku yang menyimpang dari berbeda dari yang lainnya. Itu bisa kita masuk dalam kategori sakit. Kemudian yang kedua, sakit adalah akibat dari kesalahan adaptasi terhadap lingkungan dan reaksi manusia dari sebelumnya. Ya. Ya. Kemudian penyakit adalah suatu proses gangguan fisiologis, ya, pada tubuh, ya, gangguan psikologis, mental, ya, maupun suatu gangguan tingkah laku. Nah, jadi penyakit ini begitu luas, ya, menyangkut aspek gangguan fisiologis, ya, atau pada tubuh, kemudian gangguan psikologis, mental, maupun suatu gangguan tingkah laku. Ya. Jadi bukan hanya aspek fisiknya saja yang dilihat, tapi psikologinya bahkan perilaku kita. Makanya jangan melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, ya, yang kemudian orang bisa mencap kita sakit. Ya. Karena ada orang yang kemudian terkadang tingkah lakunya aneh-aneh, ya. Ini juga bisa masuk kategori sakit. Ya. Kemudian ada sekalian berbicara tentang penyakit ini, maka ada 3 istilah, ya, yang berhubungan dengan ini. Ada 3 istilah yang berhubungan dengan ini, yaitu ada istilah yang disebut dengan disease, kemudian illness, dan sickness. Ya. Penyakit ini adalah penyakit yang betul-betul bisa diamati, ya, cacat secara fisik, ya. Kemudian ini yang berhubungan dengan disease tadi. Kemudian ada illness, ada penyakit yang cenderung dirasakan orang. Ya. Kelihatannya orang ini tidak nampak sakit. Ketika diperiksa di laboratorium dia tidak tampak sakit. Ternyata dia merasakan sakit, tapi dia merasakan sakit. Ini juga sakit. Nah, ini illness namanya. Kemudian ada penyakit yang cenderung nampak, sickness. Ya, dia tidak merasakan sakit, yang diperiksa di lab juga tidak sakit, tapi dia nampak sakit. Ya, kita merasa bahwa mungkin bisa saja ini ada masalah, ada gangguan. Kenapa dia kok tampak sakit? Kemudian ada sekalian, ya, kita bisa lihat tabel ini, ya, tentang bagaimana hubungan antara keadaan patologis medis dengan persepsi penderita tentang sakit. Ini ada beberapa kondisi yang kemudian kita bisa lihat. Ya. Ada beberapa kondisi yang kemudian bisa kita lihat, ya, di mana kita bandingkan antara pernyataan penderita dengan kondisi patologis medis. Ya. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa dirinya sakit. Ya. Dia merasakan sakit, illness. Ya. Pernyataan penderita mengatakan sakitnya sakit. Dia merasakan sakit illness. Kemudian secara patologis medis diperiksa di laboratorium, ya,
diperiksa di lab, oh ternyata memang ada virusnya, ada gangguan dalam tubuhnya. Maka ini adalah orang-orang yang betul-betul sakit. Tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya bahwa sesungguhnya memang orang itu sakit. Karena diperiksa lab sakit, dia juga memang merasakan sakit. Ya. Kemudian ada juga tipe orang, ya, ketika ditanya, dia tidak merasakan sakit. Ya, dia tidak sakit, penyakit dia tidak sakit, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi secara diperiksa di laboratorium, secara patologis medis, ya, ada gejala sakit. Ini tetapi tanpa gejala. Inilah yang dinamakan infeksi terselubung. Ya, orang biasa menyebut OTG, orang tanpa gejala. Ya. Kalau sekarang di corona namanya OTG. Ini sesungguhnya yang berbahaya karena dia nampak sakit, dia tidak merasakan sakit, sesungguhnya dia bisa memindahkan orang lain penyakit. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, ada orang yang menyatakan menderita bahwa dirinya sakit. Tapi setelah diperiksa di laboratorium kesehatan, tidak ada. Ini cenderung apa yang dirasakan? Dia tidak sakit. Ini yang menjadi tanda tanya, kenapa bisa seperti itu? Ya. Bisa saja mungkin ada gangguan, ya, hatinya yang sakit. Ada gangguan mental. Ya. Walaupun diperiksa ternyata tidak ada gangguan. Kemudian kondisi yang keempat ini yang betul-betul sehat. Ya. Pernyataan penderita tidak sakit, kemudian diperiksa di lab secara patologis medis betul-betul sehat. Inilah kondisi yang kemudian kita bisa lihat, ya, sekalian ketika kita menyimpulkan persoalan masalah sehat sakit ini. Penjelasan tabel ini bisa dilihat seperti ini, adik sekalian. Ya. Apabila seseorang merasakan sakit, ya, dia merasakan sakit, secara patologis medis juga positif sakit, diperiksa betul-betul sakit, maka orang tersebut dapat disebut penderita secara pasti. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Menderita ya, disease, merasa ill dan tanpa sakit. Kemudian kondisi yang kedua, ada seseorang yang merasa sakit, ya, ketika ditanya, saya sangat sakit. Saya merasakan sesuatu yang berbeda. Namun secara patologis medis ternyata tidak sakit. Bisa dilihat patologinya sehat-sehat saja. Tidak tampak sakit juga jika dilihat sehat-sehat saja. Ya, mungkin orang ini mempunyai gangguan psikologis, jarang penderita kejiwaan, hatinya yang bermasalah. Ya. Butuh banyak konsultasi, butuh banyak dihibur dan sebagainya, jadi motivasi. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, seseorang yang tidak merasa sakit, ya, dia tidak merasakan sakit, ill, dan tidak tampak sakit juga, tidak kelihatan sakit juga. Namun secara patologis medis laboratorium menderita penyakit tertentu. Ini yang dimaksud tadi infeksi terselubung. Bahkan sumber penularan yang terselubung dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Ini banyak pada penyakit menular, misalnya yang positif, ya, seperti corona tadi, ya, OTG, orang tanpa gejala, ya. Ya. Walaupun sekarang istilahnya berbeda, ya, lagi OTG. Ya. Kemudian yang keempat, seseorang yang merasa sehat, ya, dan tampak sehat, ya, tetapi secara patologis medis juga negatif. Ini orang-orang yang betul-betul sehat. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan kita ini sama, ya, sama, betul-betul sehat. Ya. Mungkin untuk sesi pertama saya cukupkan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.